warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan saya bahas tentang fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari fungsi eksponensial ya, atau fungsi pangkat yang kemarin ya. Nah, seperti ini digambarkan dalam bentuk kurva. Jadi jika fx-nya sama dengan a pangkat x dengan a-nya itu lebih dari 1, maka kurvanya itu akan naik ya. Ini dari sini ke atas. Sebaliknya kalau bentuknya sama ya, a pangkat x, tetapi a-nya itu nilainya di antara 0 sampai 1, itu kurvanya akan turun. Jadi fx-nya itu kan a pangkat x kalau ditulis dalam eksponen ya kan. Fx-nya sendiri itu kan y ya, sama dengan y, berarti ini y pangkat, y sama dengan a pangkat x. Ya, jadi dari y sama dengan a pangkat x kita ubah dulu ya. Kita gantian aja, y jadi x, x jadi y ya. Jadi ini x sama dengan a pangkat y. Jadi kalau ditulis dalam bentuk logaritma, maka dari sini ya, dari x sama dengan a pangkat y ini jadi a log x sama dengan y. Jadi definisinya, bentuk a log x yang tadi ya, berarti eksponen dari a yang menghasilkan x. Berarti pangkat dari a yang menghasilkan x. Atau bisa dibaca a log x itu logaritma dengan bilangan pokok a dari x, atau logaritma dari x terhadap bilangan pokok a. Panjang ya, jadi mengandung makna seperti itu. Jadi kalau tadi a pangkat y itu sama dengan x, kalau ditulis dalam bentuk logaritma berarti kan jadi a log x sama dengan y. Jadi kan artinya eksponen dari a yang menghasilkan x gitu, berarti kan a pangkat berapa yang hasilnya x, y pangkat y gitu ya. Jika x-nya lebih dari 0, a-nya lebih dari 0, dan a-nya tidak sama dengan 1, maka y sama dengan a log x jika dan hanya jika x-nya itu sama dengan a pangkat y, kayak tadi ya. Nah, syaratnya itu a-nya harus lebih besar dari 0 tapi nggak boleh 1. Terus x-nya itu lebih besar dari 0. Contoh 1, nyatakan dalam bentuk logaritma. A 8 sama dengan 2 pangkat 3. B, P sama dengan 2 pangkat Q. Nah, sekarang yang A dulu ya. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Ini berarti berapa kalau ditulis dalam logaritma? 2 log 8 sama dengan 3 gitu ya. Atau kalau disederhanakan, kenapa bisa dapat gini? Coba aja dibikin gini ya. Jadi 2 log 8 itu 8-nya kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3, betul ya? Karena di sininya 2 log ya, jadi 2 pangkat 3. Jadi kita bikin bilangan pokoknya 2, karena di sini juga bilangan pokoknya 2. Nah, sifat logaritma itu kalau ini sama-sama 2, ibaratnya 2 log 2 ini bisa kita coret ya. Ini sisanya 3 gitu. Ya. Jadi ini dari sini sebenarnya pengerjaannya. Nanti kita pelajari tentang sifat-sifat logaritma setelah fungsi logaritma. Oke. Lalu yang B-nya, P sama dengan 2 pangkat Q. Berarti jadinya 2 log P sama dengan Q gitu ya. Jadi yang pangkatnya ini merupakan hasilnya ya. 2 log P sama dengan Q. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari A 2 log 1, B 3 log 9, C 4 log 4 ya. Ini kebalikannya ya, sekarang tentukan nilainya. Jadi yang A itu 2 log 1. Berapa hasilnya gitu kan ya. Nah, misalkan kita pakai pemisalan dulu. Misalkan 2 log 1 itu hasilnya A ya.
Kan yang A ini yang harus kita cari ya. Nah, 2 log 1 sama dengan A. Ini kita ubah dalam bentuk pangkat. Berarti jadi 2 pangkat A sama dengan 1. 2 pangkat A itu kan sama dengan, berarti ini 1 harus diubah jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 1. 2 pangkat 0 ya. Berarti A-nya itu sama dengan 0. Terus yang B, 3 log 9 sama dengan berapa gitu ya. Jadi 3 log 9 ini boleh pengerjaannya sama kayak yang poin A, dimisalin dulu berapa. Boleh juga seperti ini. Jadi 9 ini kita ubah jadi bilangan pokok 3 pangkat berapa gitu ya. Kalau memang bisa diubah. 9 bisa kan ya, jadi 3 pangkat 2 betul ya. Nah, jadi ibaratnya ini tuh dicoret gitu, 3 log 3-nya. Karena 3 log 3 kan kalau sama ya, itu hasilnya 1, sisa pangkatnya ya 2, jadi ini hasilnya 2. Terus yang C, 4 log 4. Nah, ini kan karena ada pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi yang 4 log 4 itu 1 ya. Jadi ini pangkatnya tuh dibagi ya, pangkat yang ini dibagi pangkat yang ini 1/1. Jadi pengerjaannya boleh yang kayak poin A, boleh kayak poin B gitu ya. Jadi sama aja. Grafik fungsi logaritma. Langsung ke contoh ya. Lukislah grafik dari fungsi-fungsi berikut untuk X anggota bilangan real. X, fungsi yang pertama, A-nya itu fx sama dengan 2 log X. B, gx sama dengan setengah log X. Kalau misalnya kalian nggak terbiasa dengan bentuk logaritma, ya udah diubah dulu dalam bentuk eksponen. Nah, seperti ini ya dalam tabel bentuk eksponensial. Ada 2 jenis ya. Ini di sini ada bentuk eksponensial. Ini ada bentuk logaritma. Bentuk eksponensial dari 8 sama dengan 2 pangkat 3 berarti 2 log 8 sama dengan 3 yang pangkatnya ya. Nah, untuk 1/9 sama dengan 3 pangkat negatif 2 berarti ini 3 log 1/9 sama dengan negatif 2. 1 sama dengan E pangkat 0. E itu Euclid ya, natural. Jadi 1 sama dengan E pangkat 0 itu jadi E log 1 sama dengan 0. Nah, yang ada E ini masuknya logaritma murni atau logaritma natural. Karena ada E-nya ya. A sama dengan B pangkat C berarti jadi B log A sama dengan C. Nah, seperti menggambar grafik pada umumnya, jadi untuk melukis grafik kita kan harus tahu ya nilai X-nya berapa, kita harus tentukan. Di sini syaratnya hanya X anggota bilangan real, berarti bebas berapapun dan bisa berapapun karena banyak ya, bilangan real banyak. Dan di sini kita pakai pemisalan untuk yang A, fx sama dengan 2 log X. Dimana fx-nya itu kan sama dengan Y ya. Nah, seperti ini. Misalkan nih ya, ini yang udah jadi aja ya. Ini tahu dari mana X-nya segini. Namanya pemisalan, berarti bebas ya. Seperti yang kayak yang sudah dijelaskan di fungsi eksponensial. Untuk menentukan X-nya ini, selama dia tidak ditentukan bilangannya, ya tidak ditentukan batasnya, ya itu bebas gitu ya. Dan bilangan real ini kan banyak ya, jadi 1/16 juga itu masuk ke bilangan real. Kenapa harus ada pecahan? Karena logaritma ini supaya nanti hasilnya bulat, ya ini pecahan gitu ya. Nah, coba kita hitung satu-satu. Ini fx-nya ini sama dengan Y ya. Jadi ini sama dengan Y. Kalau kalian pusing, ini X, ini Y gitu ya, kalau nanti digambar dalam koordinat. Oke, misalkan kita coba yang 1/16 ya. Berarti kan X-nya 1/16, 2 log 1/16 itu sama dengan berapa ya kan? 1/16-nya ini kita bikin pangkat yang bilangan pokoknya 2. Jadi 1/2 pangkat 4 ya. Terus 2 log 2 pangkat 4-nya pindah ke atas ya, jadi 2 pangkat negatif 4.
Nah, sifat logaritma ini kan 2 log 2 udah sama ya, berarti sisa pangkatnya negatif 4. Ini negatif 4, ini pangkatnya 1. Negatif 4 bagi 1 itu kan negatif 4. Nah, ini hasilnya ya. Pokoknya kuncinya, ini kan bilangan pokoknya 2 nih. Nah, ini 2 bilangan pokoknya. Berarti cari X-nya itu yang bisa dibikin 2 pangkat gitu kan. 16 bisa dibikin 2 pangkat 4 ya kan. 8 2 pangkat 3, 4 2 pangkat 2, 2 ya 2 pangkat 1. Nah 1 juga kan bisa ya. 1 berarti nanti 2 pangkat 0 ya. Ini sekarang coba yang 2 log 1/8. Nah kalau misalnya kalian tidak terbiasa, nggak enak nih ngitung dalam log, ya kalian ubah aja ke bentuk pangkat. Jadi ini atur-atur aja enaknya. Kalian tuh lebih pahamnya ngitung dalam logaritma apa dalam eksponen. Sama dengan berarti 2 log 1/2 pangkat 3 ya. Terus 2 log 2 pangkat negatif 3 ya. 2 pangkat 3 nya pindah ke atas jadi negatif 3. Ya udah, ini pangkatnya negatif 3, ini pangkatnya 1 karena sama-sama 2 ya. Bilangan pokoknya udah sama, negatif 3 bagi 1 itu yang negatif 3, jadi ini hasilnya negatif 3. Untuk yang 1/4 setengah itu kalian coba sendiri ya. Sekarang coba yang 1. 2 log 1 berarti ya, sama dengan berapa ya kan. Nah satunya ini dibikin 2 pangkat, berarti 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 kan 1 ya. Ya udah, ini 0 bagi 1. Di sini pangkatnya ini 0, di sini pangkatnya 1. 0 bagi 1 yang 0. Jadi untuk nilainya X-nya 1 itu Y-nya 0. Dan seterusnya ya. Dan ini udah bisa rasanya ya. Setelah jadi nih, baru kita gambar grafiknya. Nah, begini kalau yang sudah jadi. Nah, ini agak ketutup ya. Ini abaikan saja yang tulisan biru, karena ini kotakan yang tadi ya. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi untuk 1/16 itu, 1/16 itu berapa? 0, sekian dipasangkan dengan negatif 4. Negatif 4-nya ada di sini. Jadi dimulai dari sini, titikin ya. Terus 1/8 juga 0, sekian dipasangkan dengan negatif 3. Negatif 3-nya di sini. Jadi hampir mendekati 0 sini. Terus 1/4 sama negatif 2. 1/4 itu 0,25 mungkin. Kalau setengahnya di sini, berarti setengahnya dari setengah 0,25 di sini dipasangkan dengan 2. Ya di sini ya ketemunya ya. Yang ada titik hitam ya. Setengah sama negatif 1 di sini ya. Nah, 1 sama 0, 1,0 berarti di sini. 2,1 sini, ini titiknya nggak ngepas ya. Harusnya pas di sini di garis. Terus 4,2 ini ya, 8,3 8,3. Nah gitu. Terus udah dititikin, tinggal tarik garisnya ya, hubungkan. Jadi kurvanya naik karena dimulai dari sini ya. Awalnya dari sini ternyata naik ya. Ternyata berarti tadi benar ya yang untuk A-nya itu artinya bilangan pokoknya ya. Tadi itu kalau untuk Y sama dengan A pangkat X, di mana A-nya itu lebih dari 1 ya, berarti kurvanya naik ya kan. Ternyata ini benar ya, A-nya itu kan ini 2 ya. Ini A-nya lebih dari 1 berarti kurvanya naik. Kalau A-nya A-nya di antara 0 sampai 1, berarti yang ini ya, ini A-nya juga. A-nya setengah, berarti ini A-nya di antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, kita coba apa kurvanya akan sebaliknya dengan ini. Kalau yang A itu naik, kalau poin B itu turun ya, karena nilainya A-nya di antara 0 sampai 1. Apa benar itu akan turun? Ya, kita coba ya. GX sama dengan setengah log X. Ini ya soalnya. Penulisan untuk
setengahnya ini kan di atas ya. Jadi jangan sejajar dengan L. Ya, harus di atasnya L, kayak nulis pangkat. Nah, setengah log X. Ini kita misalkan lagi X-nya itu yang kayak tadi, karena ini setengah ya. Berarti ini kan 2 pangkat min 1, atau bisa kita tulis ini jadi 2 pangkat min 1 log X ya. Atau boleh kita tulis lagi, ini karena di sini X-nya pangkat 1 ya. 1 dibagi negatif 1, itu kan negatif 1 ya. Nah, negatif, karena masih mengandung 2 log X, belum terpecahkan, jadi ini negatif 2 log X. Gini ya. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke. Nah, pemisalan. Misalkan X-nya kayak tadi ya, karena ini bilangan pokoknya 2, berarti angka-angkanya ya. Kalau enggak 1, 2, 4, 8, 16, pokoknya yang dipangkatkan yang bilangan pokoknya 2 gitu ya. Misalkan kita pakai ini kan sama dengan Y ya. Nah, kita yang 1/16 dulu. Dua, ini pakai negatif ya, sini negatif 2 log X sama dengan negatif 2 log X-nya itu 1/16 kan ya. Negatif 2 log 16 itu 2 log 1/2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 log 2 pangkat negatif 4 gitu ya. 2 pangkat negatif 4. Negatif 4 bagi 1 kan negatif 4. Negatif 4. 2 log 2 kan 1 ya. Jadi negatif 4 kali 1 itu 1. Jadi ini negatif 4 kali negatif jadi 4. Gitu ya. Atau kalau pusing ini boleh aja jangan diubah jadi kayak gini. Boleh juga masih yang kayak gini ya. Nah, sekarang untuk yang 1/8 kita coba nggak pakai langkah yang ini, kita coba pakai langkah yang ini ya, 2 pangkat negatif 1 log X. Y sama dengan 2 pangkat negatif 1 log X-nya itu kan 1/8 ya. Berarti ini 2 pangkat negatif 1 log 8 itu kan 1/2 pangkat 3. 2 pangkat negatif 1 log 2 pangkat 3 ini jadi 2 pangkat negatif 3 ya, pindah ke atas. Negatif 3 dibagi negatif 1 itu kan 3. 2 log 2 sendiri itu kan 1 ya. 2 log 2 yang sama itu kan nilainya 1. Jadi 3 kali 1 3. Jadi hasilnya ya 3 ini. Ya. Yang 1/4 setengah dicoba sendiri ya. X-nya kita coba yang 1 ya. Jadi di sini 1. 2 pangkat negatif 1 log. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Pangkat 0 lah. Nah, 0 bagi negatif 1 itu kan 0. 2 log 2 itu kan 1 nilainya. Jadi di sini hasilnya 0. Dan seterusnya bisa dicoba sendiri. Setelah semua komplit, nilai titiknya ada, dicari. Y-nya juga ada. Barulah digambar dalam bentuk grafik. 1/16 ya, berarti 0, sekian. Itu pakai kalkulatornya atau mau dihitung manual boleh. 0, sekian bagi 0, sekian, 4. Berarti sekitar di sini ya, hampir mendekati ke garis Y. Hampir mendekati ke sumbu Y. 1/8 3 di sini ya. Terus 1/4 0,25 sekitar di sini.
di sini ya. Nah, setengah itu 1, sini 1 itu 0, berarti di sini 2 itu negatif 1, sini. Ini titiknya nggak ngepas ya, harusnya pas di sini. Nah, setelah dititikin sampai ujung, sampai sini 8, negatif 3, 8, negatif 3. Ini titiknya pas, cuma garisnya yang nggak ngepas ya. Jadi tarik garis. Setelah yang dititikin, ini titiknya ditarik garis. Nah, berarti kurvanya menurun. Ya, ternyata benar ya kalau yang A-nya itu di antara 0 sampai 1, atau ini A-nya kan setengah ya, itu kurvanya akan menurun. Karena dimulainya dari sini ya. Nah, ternyata turun ke bawah. Ya, jadi dapat disimpulkan kalau ini fx sama dengan a log x, di mana a-nya itu lebih dari 1. Artinya bilangan pokoknya lebih dari 1. Tadi kurvanya naik kan ya. Nah, di sini di mana domainnya itu yang a lebih dari 1, berarti yang kurva yang pertama. Domainnya itu atau x-nya, domain itu selalu x ya, domain itu x. X-nya itu nilainya di antara 0, X-nya dimulai dari 0 ya, karena tadi kan 1/16 itu mendekati 0 ya. 0 sampai tak hingga. Jadi karena ke arah ke kanan itu positif dan banyak banget angkanya, dan tidak terhitungnya sampai berapa ujungnya. Jadi, karena tadi masuknya bilangan real kan ya X-nya, jadi sampai tak hingga gitu ya. Dan fungsinya naik, jadi makin ke atas X-nya makin bertambah, dari 0 ke 1, ke 2, ke 3 kan itu makin naik. Nah, terus range-nya, hasilnya, kurvanya itu di negatif tak hingga sampai ke tak hingga. Jadi range-nya itu terletak dari yang ini ya, yang tadi sumbu Y. Kan ini negatif ya, sumbu Y yang di bawah ini. Karena makin ke bawah makin kecil, ya kan, makin ke bawah makin kecil ya untuk sumbu Y, dan negatif, dan banyak tentunya ya, jadi makanya negatif tak hingga sampai ke, karena naik ke atas ya, makin ke atas makin besar sumbu Y-nya juga, jadi ke atas juga tak hingga ya, dan mengarah ke positif, ke atasnya, jadi sampai ke tak hingga positif ya. Terus melalui 1,0 ya, di sini kan tadi ada titik 1 dan dipasangkan dengan 0 ya, tadi ya 1,0, ternyata hasilnya kalau x-nya 1 berarti hasilnya y-nya 0. Karena melalui 1,0 itu artinya mempunyai inverse. Terus sumbu y-nya tadi ya sebagai asimtot tegak. Jadi asimtot tegak itu karena dia bentuknya tegak ya. Asimtot itu kan garis yang tidak boleh tersentuh kurva. Jadi kurvanya itu hampir menyentuh sumbu Y, tapi tidak menyentuh ya, jadi mendekati aja. Karena ini kan kesini ya, makin sedikit lagi ke sumbu Y, tapi tidak pernah sampai ke sumbu Y. Lalu yang kedua, A-nya itu atau bilangan pokoknya itu di antara 0 sampai 1. Berarti sebaliknya ya, kurvanya turun. Nah, coba kita cek. Domainnya sama ya, karena tadi pemisalannya X-nya sama ya, dari 1/16 sampai 8 tadi itu ya. Berarti domainnya itu sama, bisa dimulai dari 0, dari yang terkecil, ya 0 itu kan paling kecil ya. Dari 0 sampai tak hingga, karena makin ke kanan makin besar dan mengarah ke arah positif, ya kan, ke kanan tuh yang positif untuk sumbu X ya. Terus fungsinya turun ya kan, makin ke kanan makin X-nya bertambah, X-nya naik, tapi fungsinya makin turun kurvanya ya kan. Terus range-nya itu yang Y-nya, berarti kan ini dari asalnya sama kayak tadi ya, jadi ada negatif dan positif ya. Jadi makanya yang paling kecilnya itu dimulai dari negatif, negatif tak hingga sampai ke tak hingga, dan sumbu Y-nya juga sama sebagai asimtot tegak.
terus melalui 1,0, artinya dia memiliki inverse ya kalau yang melalui 1,0. Tentukan domain dari fungsi fx sama dengan 2 log 12 kurangi 4. Nah, untuk menentukan domainnya atau daerah asal, domain itu berarti x ya. Berarti kita cari x-nya. Kita harus memerlukan syarat numerus ya untuk mengerjakannya. Syarat numerus bentuk logaritma, di mana di sini kan ada 12 min 4x ya. Ini kan asalnya itu 2 log x gitu ya. Tadi di pemisalan 2 log x, di mana x-nya itu tadi di syarat, coba kalian review ke belakang ya, tadi ada syaratnya itu x-nya itu harus lebih dari 0. Yang ini ya. Karena yang mengandung x itu yang di sini, jadi kita harus cari dulu x-nya, karena yang ditanya domain ya. Domain itu berarti x ya. Ya, karena di sini x-nya ada di 12 min 4x dan ini merupakan satu kesatuan, gak boleh dipisahin karena ada operasi pengurangan di sini ya. Operasi penjumlahan sama pengurangan itu nggak bisa dipisahin ya. Kalau perkalian sama pembagian itu bisa. Jadi kita disyaratkan dulu ya sesuai syaratnya, karena x-nya harus lebih dari 0, maka yang asalnya 2 log 12 kurangi 4x itu adalah x ya, tadi kita pemisalan di contoh. Jadi 12 min 4x lebih dari 0 gitu ya, ini syaratnya. Kenapa lebih dari 0? Nih, coba kan ini syarat nih, x-nya itu harus lebih dari 0, sementara ini untuk x-nya lebih dari 0 itu untuk bentuk yang 2 log x ya. X-nya yang ini lebih dari 0. Sedangkan yang ini kan bentuknya 12 min 4x. Berarti 12 min 4x harus lebih dari 0. Ini seperti biasa mengerjakannya. Nah, 0 berarti ini pindah ke kanan 12-nya jadi negatif 12. X-nya karena dibagi negatif, negatif 12 dibagi negatif. Ya, karena dibagi negatif ini, tandanya jadi rubah. Jadi sebaliknya, yang asalnya lebih besar jadi lebih kecil. Negatif 12 bagi negatif 4 itu 3. Jadi x-nya kurang dari 3. Jadi kalau ditulis dalam bentuk notasi himpunan, ini berarti x di mana x-nya kurang dari 3, x anggota bilangan real. Atau kalau ditulis dalam bentuk interval, ya, atau rentang ya, rentang batas gitu ya. Ini kan x kurang dari 3, logikanya gini, x kurang dari 3, oh berarti nggak boleh harus 3 ke bawah gitu kan, ibaratnya gitu ya. X kurang dari 3 atau x lebih kecil dari 3, berarti kan logikanya 3 ke bawah ya, berarti ya bilangannya ya. Atau kalau dalam koordinat 3 ke kiri ya kan, kalau ke kanan kan makin besar. Jadi ke kirinya itu artinya karena nggak ada tanda garis bawah atau sama dengan di sini, jadi 3-nya ini nggak masuk. Anggotanya itu 2, 1, kalau dimulai dari yang besar ya, 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya ya. Berarti sampai ujungnya itu negatif, ya kan? Karena mengarah ke kiri, ya kan? Kalau lebih kecil. Kalau dalam sumbu X, ke kiri itu makin kecil, makin negatif gitu, makin negatif lagi. Ke kiri itu negatif dan makin kecil kan ya. Jadi diakhiri ujungnya itu negatif tak hingga, karena nilainya banyak banget ya, atau di mana ujungnya ya kan, tapi yang jelas dia bernilai negatif dan dibatasi oleh 3 di kanannya gitu ya. Jadi ini penulisan dalam bentuk himpunan, ini penulisan dalam bentuk interval ya. Ada juga yang dinamakan logaritma natural dari X atau E tadi ya, Euclid. E log X sama dengan ln X ya. Fungsi eksponen Y sama dengan E pangkat X dan inversnya, berarti inversnya itu logaritma berarti ya, karena kan logaritma kebalikan dari eksponen, eksponen kebalikannya berarti logaritma gitu ya. Maka jadinya kalau asalnya dia Y sama dengan E pangkat X, inversnya berarti jadi Y sama dengan E log
X sama dengan ln ya, ini ln X. Atau dibacanya natural log X ya, karena E itu natural. Natural log X, atau kalau nulisnya ln berarti ln ini dibacanya ln. Jadi ln X. Ya, kita kenali dulu sifat dari natural ini. Ada ln E. Ln E ini sama dengan 1 nilainya. Jadi tidak perlu perhitungan lagi kalau ada ln E. Berarti nilainya 1. Ln 1 itu sama dengan 0. Ya. Grafiknya seperti ini. Jadi untuk Y sama dengan E pangkat X, atau yang E log X tadi, atau ln X ya. Nah, ini kurvanya naik. Seperti ini, dan inverse-nya ini melewati 0,1. Terus ini Y-nya sama dengan X, dan ini Y-nya sama dengan ln X ya, 1,0. Kebalikannya dari Y sama dengan E pangkat X itu adalah ln EX, ya yang ini. Berarti yang namanya kebalikan berarti sebaliknya ya. Sebaliknya berarti kayak ngaca ya. Berarti kebalikannya, yang asalnya kurvanya naik, ini berarti ini berarti turun ya. Jadi kurvanya seperti ini. Dan salah satu titiknya itu 1,0. Tadi kan di Y sama dengan E pangkat X itu 0,1. Karena kebalikannya titiknya jadi terbalik semuanya ya. Jadi 1,0 gitu. Dan yang lainnya juga pasti kebalikannya dari ini gitu. Jadi kalau nanti ada titik di Y sama dengan E pangkat X itu ada titik 3,2 misalkan. Di sini untuk ln X pasti nanti titiknya 2,3. Jadi kebalikannya. Namanya juga kebalikan ya. Kalau udah ada kayak gini, kalau kita udah tahu konsepnya, kalau logaritma itu kebalikan dari eksponen, berarti kalau bentuknya sama, ya, misalnya dalam bentuk eksponennya Y sama dengan E pangkat X, disuruh nyari ln X, berarti kan bentuknya sama seperti ini, cuma tinggal dibalik doang gitu ya. Nah, berarti nggak usah dihitung ulang, ya tinggal kebalikannya aja, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Segitu dulu tentang fungsi logaritma yang perlu kalian tahu. Masih dapat disimpulkan kalau fungsi itu masih sama aja ya kayak eksponen dan fungsi-fungsi pada umumnya. Itu pasti ada melukis grafik ya, karena fungsi itu dilihat dari kurva ya, identiknya seperti itu. Cukup sekian video penjelasan tentang fungsi logaritma. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan ya dalam penulisan, dalam pengucapan, dalam penyebutan, dalam menjelaskan mungkin ya yang tanpa disadari. Bisa di komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.